sudah membahas tadi bagaimana dampak dari fenomena alam La Nina di beberapa wilayah di tanah air. Tapi apa itu La Nina sebenarnya? La Nina adalah fenomena alam di mana suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah turun hingga menjadi lebih dingin daripada biasanya. La Nina terjadi apabila angin menghembus air hangat permukaan laut dari Amerika Selatan ke arah barat menuju Indonesia sehingga air dingin naik ke permukaan. Nah, proses penghangatan perairan Indonesia mendorong pembentukan awan yang berlebih sehingga meningkatkan curah hujan yang cukup signifikan. Dan La Nina ini akan terjadi hingga Februari 2022. Prediksinya seperti itu. Kalau saat ini levelnya adalah moderat, nanti kemudian puncaknya mungkin di bulan Desember, Januari hingga Februari. Dampak La Nina juga Anda sudah bisa mengetahui tadi, termasuk salah satunya adalah meningkatnya intensitas curah hujan. Beberapa wilayah memang terlanda banjir. Tapi sambil kita juga lihat di layar kaca bagaimana sebenarnya dampak dari La Nina. Apa yang bisa dipicu oleh La Nina ini? Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, banjir bandang, angin kencang, kemudian puting beliung dan juga badai tropis. Dan pemirsa, kita akan langsung saja mendapatkan update perkembangan terbaru dari wilayah-wilayah yang terdampak banjir, yang banjirnya juga cukup parah. Yang pertama di Sintang, kita sudah bersama dengan Letkol Infantri Kukuh Suharwiono selaku Ketua Satgas Penanganan Bencana di Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Kukuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, dan juga kita sudah bersama dan juga sudah terhubung dengan Bapak Richel selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur. Selamat malam Pak Richel. Selamat malam. Baik, Pak Kukuh terlebih dahulu mungkin bisa berikan informasi Pak hingga malam hari ini karena di sana banjirnya cukup panjang, sudah menembus 3 atau sampai 4 minggu kalau saya tidak salah informasinya. Bagaimana Pak, apakah sudah ada mulai menyurut pada malam hari ini? Baik, untuk ketinggian air rata-rata itu sudah menurun sampai 30 cm dalam 3 hari terakhir ini. Dan alhamdulillah tidak ada hujan yang intensitas tinggi dalam 2 hari terakhir ini. Ini yang membantu turunnya ke permukaan air di 12 kecamatan dari 14 kecamatan di Sintang yang terdampak banjir. Kondisi masyarakat saat ini seperti apa Pak? Adakah yang sudah mulai kembali ke tempatnya atau semuanya masih tetap berada di tempat penampungan? Untuk warga masyarakat yang mengungsi pada hari ini kami hitung masih 25.884 orang. Ini sudah mengalami penurunan 2.000 lebih warga yang di tempat pengungsian mulai dari Sabtu kemarin, sehingga dengan penurunan permukaan air ini banyak yang sudah mulai kembali ke perumahan mereka masing-masing. Dengan air yang juga masih tinggi walaupun tadi Bapak sudah menginformasikan sudah mulai surut, tapi rasanya kalau saya melihat gambar yang saya dan juga pemirsa lihat saat ini, transportasi juga masih susah, masih terputus di sana. Lalu bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan untuk para masyarakat Pak? Untuk kebutuhan masyarakat, kita sudah ada beberapa gudang-gudang logistik, mulai dari Dinas Sosial, Kodim, Polres, kemudian di tempat-tempat lain juga yang sudah ditunjuk. Kemudian kita juga mendistribusikan berbagai bantuan sembako ini kepada warga, baik lewat jalur darat maupun lewat jalur sungai dengan menggunakan perahu karet dan sampan. Sehingga harapannya kebutuhan sembako dari warga masyarakat yang kembali ke rumahnya atau masih bertahan di rumahnya ini bisa kita dorong dan kita cukupi. Apa kegiatan masyarakat yang sudah mulai kembali ke rumah mereka Pak? Dan juga mungkin bisa diinformasikan pantauan dari tim di sana hingga saat ini. Bagaimana kerusakan dari rumah-rumah mereka? Untuk kerusakan dari rumah-rumah mereka beraneka ragam, mulai dari ada pagar yang ambruk, kemudian ada yang roboh. Namun demikian saat ini mereka lebih fokus dalam pembersihan rumah yang bekas banjir tersebut karena memang kondisinya banyak
sampah atau lumpur yang masuk ke rumah mereka masing-masing. Listrik juga sudah dinyalakan ya Pak, ke daerah-daerah yang warganya ini sudah bisa kembali ke rumah masing-masing? Untuk listrik, sampai dengan hari ini masih ada 61 gardu listrik yang belum beroperasi karena terendam air. Dari 77 gardu listrik yang ada, sehingga mereka pada waktu malam disarankan, dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas dan tidak masuk ke dalam air untuk menghindari adanya kecelakaan, kesetrum, dan sebagainya. Baik, kita sudah mendapatkan informasi dari Pak Kukuh tentang banjir yang terjadi saat ini melanda Sintang, Kalimantan Barat. Begitu berikutnya kita juga akan mendapatkan informasi dari Pak Rihel selaku Kepala BPBD Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pak Rihel, informasi terkini kondisi banjir seperti apa Pak? Baik, untuk yang saat ini yang masih tersisa ya, yang agak ke dalam dan bertambah jumlah kakaknya ini di daerah Kecamatan Cempaka Hulu, kemudian di daerah Kecamatan Cempaka. Nah, ini kalau di Cempaka Hulu, kalau kemarin itu 8 desa, sekarang jadi 9 desa. Kemudian di Cempaka, kemarin ada 3, sekarang jadi 4. Nah, kedalamannya yang agak parah itu di Cempaka Hulu. Itu 1 meter sampai 1,7 meter dari sebagian permukaan tanah ya, jalan. Jadi kalau masuk rumah itu sekitar antara 10 cm sampai 50-an cm juga. Nah itu kemudian ini surutnya agak sulit surut karena memang ada intensitas hujan yang begitu lebat. Ada yang beberapa hari itu sampai 64 mm. Ada 44, ada 64. Nah kemudian juga ini sulit surut, ini juga ada air pasang. Ada air pasang dari daerah muara laut sampai ke Manahan itu, sehingga agak susah juga turunnya karena memang ada pasang yang begitu besar. Itu yang mengakibatkan itu. Kalau jumlah kakak ini bukan main besarnya, kalau dari total ya, dari tanggal 9 November itu sampai dengan hari ini kurang lebih, kalau di total 2.000 lebih untuk rumah, kalau kakak 3.000-an. Tapi untuk 2 wilayah ini 2.000-an kakak ya. Kalau rumahnya cuman 1.000 lebih hitungannya, 1.000-an. Mereka ini itu. Pak, ya mereka ini keluarga yang terdampak banjir, apakah memang semuanya diungsikan ke tempat penampungan atau masih ada yang bisa menempati rumahnya Pak? Ini memang mereka rata-rata sedangpun dia tenggelam rumahnya atau terendam, itu biasanya mereka nggak mau diungsikan ya, nggak mau. Jadi biasa mengungsi ke tempat keluarga yang agak bisa ditempati. Jadi memang agak unik tempat kita. Nah kemudian untuk hari ini teman-teman yang di Cempaka Hulu sudah ada dibantuan juga dari PBB sekitar, hari ini sudah dibagikan. Kemudian juga ada dibikin dapur umum di ibu kota kecamatannya yang di daerah terdekatnya. Jadi bagi yang memang nggak bisa beraktivitas untuk memasak, jadi itu dibantu dengan nasi kotak, nasi bungkus untuk teman-teman yang ada di sana. Baik Pak Rihel dan juga Pak Kukuh, terima kasih sudah memberikan informasi terbaru kepada kami. Kami turut prihatin terhadap banjir yang melanda daerah-daerah tersebut dan kita harapkan segera surut Pak, dan juga kondisi masyarakat membaik di sana. Terima kasih sekali lagi, selamat malam Pak Kukuh dan juga Pak Rihel. Baik, pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa berbincang-bincang dengan para narasumber. Kita akan lihat bagaimana peta pergerakan dari mereka-mereka yang berupaya untuk bisa mencalonkan diri dan juga meramaikan pemilu 2024. Rasanya wajah-wajahnya sudah bisa Anda lihat di belakang saya. Ada nama-nama ini yang sepertinya gerakannya agresif dan juga mengumbar rayuan sana-sini. Sesaat lagi.